Di tahun 1962 di Amerika Serikat, hidup dua anak kembar perempuan bernama Bobby dan Betty Jo. Sebenarnya kalau dilihat dari sekilas, nggak ada yang aneh sama mereka berdua, teman-teman. Fisiknya normal, tumbuh kembangnya juga aman-aman aja. Tapi, satu hal yang kalian nggak tahu, kalau ternyata dua anak kembar ini jiwanya saling terikat satu sama lain. Mereka punya pikiran yang sama, suasana hati yang sama. Bahkan, mereka berdua sama-sama didiagnosis skizofrenia. Banyak yang bilang kalau mereka berdua itu kayak cermin. Tapi nggak cuma itu keanehannya. Saking jiwa mereka menyatu, ketika si Bobby meninggal, di waktu yang bersamaan, si Betty juga ikutan meninggal, teman-teman. Apa yang sebenarnya terjadi sama mereka berdua? Apakah emang di dunia ini tuh ada fenomena kembar kayak begini ya? Kali ini aku mau nyeritain kisah yang belum bisa dijelaskan oleh sains maupun medis, teman-teman. Ini dia kisah si kembar Eller. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. Bobby dan Betty Jo sebenarnya bukan lahir sebagai kembar dua, tapi kembar tiga, teman-teman. Adik laki-laki mereka yang bernama Billy meninggal setelah dia lahir dan menyisakan Bobby dan Betty Jo. Mereka berdua adalah anak kembar perempuan yang sangat-sangat identik, teman-teman. Tinggi mereka sama-sama 160 cm, bentuk mukanya bulat, dan kalau kita lihat di fotonya, seolah-olah mereka itu orang yang sama. Tapi bukan cuma fisik yang mirip, bahkan mereka juga punya kepribadian yang sama. Ekstrovert, hobi main piano, dan sama-sama berprestasi di sekolahnya. Mereka ngejalanin hidup selama bertahun-tahun dengan kegiatan yang sama, dan juga penyakit yang sama, teman-teman. Jadi ya, waktu itu si Betty pernah menderita nyeri gara-gara giginya bolong. Nah, entah kenapa, Bobby juga ikut-ikutan nyeri tuh. Begitu dicek ke dokter, ternyata Bobby juga punya lubang di gigi yang sama kayak si Betty. Udahlah tuh, singkat cerita, ketika mereka dewasa, mereka juga memilih untuk kerja di pabrik yang sama. Jadi mereka berdua tuh benar-benar nggak bisa dipisahin ya, teman-teman ya. Bahkan nyari kerja aja tuh di tempat yang sama. Selama mereka kerja, inilah nih pertama kalinya mereka hidup mandiri, teman-teman. Mulai ngekos, cari makan sendiri, masak sendiri, dan hidupnya jauh dari orang tua. Tapi di sini mereka sadar nih, kalau jadi orang dewasa itu nggak seenak kelihatannya. Khususnya bagi si Bobby ya. Baru 2 tahun dia kerja, dia udah mutusin buat resign dan pulang ke rumah orang tuanya. Di sini, si Adolphus, ayah mereka, kaget nih gara-gara Bobby pulang sambil bawa barang-barang. Ditanya kan, "Bobby, kamu kenapa, Nak? Kok bawa barang-barang?" Wah, di sini langsung pecah dong tangisannya ya kan. "Iya ya, aku nggak suka kerja di sana. Aku nggak mau kerja di pabrik lagi." "Ya udah, nggak apa-apa." Sambil dipeluk tuh dia kan, sambil ditanya juga tuh si Betty, "Terus adik kamu gimana? Dia betah nggak kerja di pabrik?" Kalau si Betty sih kayaknya betah-betah aja sih ya. Orang dia juga kelihatan seneng. Oke, di sini ayahnya langsung ngerasa, "Tak, kok nggak biasanya dua anak ini beda perasaannya?" Karena sebelumnya mereka berdua tuh selalu sama. Nah ini, begitu yang satu milih resign dan yang satunya lagi malah betah, feeling ayahnya udah ngerasa nggak enak tuh di situ, teman-teman. Tapi si Adolphus belum terlalu ambil pusing nih. Dia lalu nyuruh si Bobby buat naik ke kamarnya. Nah, disinilah keanehan pertama mulai terjadi. Semenjak kepisah sama si Betty, sifat-sifatnya Bobby yang dulu berubah 180 derajat. Dia jadi sering ngurung diri di kamar, gak main sama teman-temannya, gak nyari kerja, gak mau keluar rumah. Pokoknya bener-bener jadi orang yang antisosial. Bahkan sama orang tuanya sendiri aja, dia nggak mau ngobrol. Jangankan ngobrol ya, makan aja selalu dibawain ke kamarnya gitu. Jadi, tiap hari tuh ibunya tuh selalu nganterin makanan ke kamar si Bobby. Nah, begitu selesai, si Bobby main taruh aja piringnya di depan pintu kamar. Dan itu terus aja berlangsung setiap hari. Nah, anehnya, sifat-sifatnya itu bisa balik lagi ke normal tiap kali dia ketemu si Betty. Jadi biasanya ya, si Betty itu sebulan sekali tuh selalu nyempetin buat pulang nih. Nah, tiap kali mereka ketemu nih ya, jiwanya si Bobby tiba-tiba kayak hidup lagi, teman-teman. Kayak seolah-olah tuh tiap ada Betty tuh ngecas gitu loh. Mereka mulai ngelakuin hal bareng-bareng lagi, main keluar, jalan-jalan, bergaul sama temen-temennya. Nah, ketika si Betty pulang ke kosannya, si Bobby langsung lemes lagi dia. Gak mau ngapa-ngapain. Bahkan mulai nunjukin tanda-tanda depresi. Di sini orang tuanya mulai bisa ngebedain nih, dan pelan-pelan mulai khawatir sama kondisinya Bobby. Perasaan itu terus mereka pendem, sampai 2 tahun kemudian, semenjak si Bobby resign dari pabrik itu,
Betty tiba-tiba pulang ke rumah dan bilang ke orang tuanya kalau dia juga resign. Ditanyakan sama ibunya, "Neng, kamu kenapa ya resign ya? Katanya kamu betah kerja di pabrik." "Iya mah, abis Neng kasihan sama si Teteh. Tiap kali nggak ada Neng, Teteh selalu kesepian. Ya udah jadinya Neng resign aja buat nemenin si Teteh." Tuh ya teman-teman ya, gila ya. Si Betty tuh sampai bela-belain resign demi nemenin kakaknya. Di satu sisi, orang tuanya seneng nih ngeliat anak-anaknya bisa kumpul lagi. Di sisi lain, mereka nggak tahu kalau keputusan Betty ikutan resign ini ternyata salah besar teman-teman. Salah besar kenapa? Karena semenjak kepulangannya si Betty, dia nggak tidur di kamarnya sendiri, tapi langsung ke kamarnya Bobby. Dan mereka berdua mengunci diri mereka di dalam kamar. Nggak mau keluar rumah, nggak mau main, nggak mau bersosialisasi sama siapapun, termasuk orang tuanya. Jadi di sini, si Betty juga malah ikut-ikutan depresi. Yang awalnya cuma si Bobby, ini semenjak si Betty pulang, jadi dua-duanya yang antisosial teman-teman. Setiap hari mereka selalu ngurung diri di kamar. Dan yang bikin kisah mereka serem adalah, ini aku sampai merinding nyeritainnya ya. Jadi, tiap kali mereka keluar kamar, badan mereka itu selalu nempel. Tangan ketemu tangan, pundak ketemu pundak. Jadi seolah-olah mereka berdua tuh kayak dilem gitu, mepet banget. Mereka selalu ngelakuin kegiatan sama persis. Langkah kaki mereka sama, gerakan tangan mereka sama, bahkan ke kamar mandi aja berdua. Di titik ini tingkat keterikatan jiwa mereka tuh jauh lebih brutal dari orang-orang kembar di luar sana teman-teman. Selain ngurung diri di kamar, mereka berdua juga udah mulai gak mau makan. Suatu ketika nih ya, ayahnya ini pernah naik ke kamar mereka buat bawain makanan. Ketika pintunya itu diketok, dibuka tuh, tapi cuma sedikit ya. Dua kepala mereka mengintip dari balik dalam kamar yang gelap gulita. Ayahnya dengan nada suara yang ramah gitu ya, kayak biasanya, bilang, "Neng, makan ya Neng, nih bapak bawain makanan." Lalu tanpa saling ngeliat, mereka berdua teriak dengan nada dan suara yang sama teman-teman. "Aku nggak mau makan." Brak! Langsung dibanting pintunya. Selama berhari-hari mereka nggak makan, otomatis berat badan Bobby dan Betty Jo langsung turun drastis teman-teman. Badan mereka tuh abis-abisnya, kurus tinggal tulang. Baju-bajunya yang dulunya muat, sekarang jadi longgar. Mereka udah nggak pernah keluar kamar. Kalaupun mau buang air kecil atau BAB, ya di dalam kamar itu. Setelah kondisi mereka udah makin nggak wajar, orang tuanya akhirnya mutusin untuk bawa mereka ke psikiater. Dibawa tuh akhirnya mereka untuk ketemu sama dokter. Dan dokternya bilang gini, "Pak, Bu, sangat disayangkan, anak kalian menderita skizofrenia." "Apa itu dok?" kata ayahnya kan. Skizofrenia adalah kondisi di mana penderitanya sering berhalusinasi, nggak bisa bedain mana kejadian nyata dan imajinasi. Makanya tuh si dokter itu ngejelasin juga kan, dari mereka nggak mau makan, sampai jalan aja itu harus nempel banget gitu ya. Ya gara-gara penyakit mental ini. Akhirnya dikasih obat lah tuh sama dokternya. Udah kan tuh, setelah dapat obat dari dokternya, Bobby dan Betty langsung dipaksa buat minum. Tiap hari pokoknya dipantau terus teman-teman. Mau mereka marah-marah, mau teriak-teriak, pokoknya gimana caranya harus bisa minum obat. Tapi ternyata kondisinya belum juga membaik teman-teman, malah jadinya tambah parah. Sekarang itu ya, pintu kamarnya itu udah mulai dikunci. Tiap kali diketok, nggak ada jawaban. Badan mereka juga udah makin kurus. Terus juga takut tiap kali ngeliat orang. Pokoknya mereka tuh sama sekali nggak mau ngeliat manusia lain selain kembarannya. Karena orang tuanya ini juga udah mulai makin khawatir sama kondisi mereka. Akhirnya, di tahun 1961, waktu umur Bobby dan Betty Jo 30 tahun, mereka dibawa ke rumah sakit jiwa. Selama di rumah sakit jiwa ini, Bobby dan Betty Jo benar-benar dirawat sama tenaga medis. Mereka dikasih makanan yang baik, diurusin, dipantau minum obatnya, hingga akhirnya pelan-pelan kondisi mereka mulai membaik nih teman-teman. Berat badannya juga udah mulai naik. Mereka juga udah mulai bisa ngobrol sama suster-suster yang ada di sana. Pokoknya yang tadinya lusuh, nggak kerawat, sekarang udah seger dan cantik lagi kayak dulu. Setelah ngerasa kondisi mereka itu udah pulih, dokter akhirnya memutuskan kalau mereka udah boleh pulang. Tapi justru di sini malah ada keanehan lagi teman-teman. Ketika mereka sampai rumah, baru aja nginjekin kaki di teras, si Bobby dan Betty Jo yang awalnya ceria, tiba-tiba langsung lari ke kamarnya kayak orang ketakutan.
balik lagi ngunci diri mereka sendiri. Gak mau makan, gak mau keluar. Kondisinya tuh balik lagi kayak sebelum mereka di RSJ. Orang tuanya tuh jadinya bingung dong. Ini kok anak tuh jadi balik lagi kayak dulu ya. Jadi kayak percuma aja mereka masuk RSJ. Akhirnya dibawa lagi tuh mereka dirawat di RSJ. Terus di sana normal lagi. Begitu dibawa ke rumah, kambuh lagi. Dibawa lagi ke RSJ, normal. Di rumah, kambuh lagi. Pokoknya begitu terus teman-teman. Lama-lama orang tuanya juga capek kali ya. Mereka juga bingung gitu. Soalnya perawatan mereka di rumah nggak ada bedanya sama di RSJ. Bobby dan Betty diurusin pakai kasih sayang. Makanannya dijaga, kebersihannya dirawat, tapi kok tiap pulang kondisinya malah balik lagi. Karena bingung ya, udah setahun bolak-balik rumah sakit, akhirnya dirumbukin tuh dari orang tuanya sampai pihak RSJ, dikumpulin tuh untuk ngebahas gimana caranya biar si Bobby dan Betty Jo bisa kembali normal. Tiba-tiba muncul tuh satu ide tuh, ting, yang justru jadi akhir hayat dari dua anak kembar ini teman-teman, yaitu memisahkan mereka berdua secara paksa. Di tanggal 11 April 1962, Bobby dan Betty Jo dibawa lagi nih ke rumah sakit. Tapi kali ini beda teman-teman. Kamar mereka dipisah dengan jarak yang lumayan jauh. Si Bobby ditaruh di kamar paling ujung kanan rumah sakit, sedangkan si Betty Jo paling ujung sebelah kiri. Apa yang anak kembar itu lakuin? Mereka tuh nangis teman-teman. Mereka histeris, mereka teriak minta tolong biar nggak dipisahin. Dari jauh, orang tua mereka cuma bisa nangis sambil berpelukan. Karena mereka berdua juga masih ngerasa kalau ini adalah langkah terbaik yang harus dilakuin. Satu bangsal itu dipenuhin sama suara teriak dan tangisan dua anak kembar ini. Sambil ditarik sama si susternya dengan suara yang agak tinggi gitu ya. Dia bilang, "Udah nurut aja, ini demi kebaikan kalian," kata dia gitu. Wah, makin kejer itu si Bobby dan si Betty Jo. Karena orang tuanya ini nggak tega ngelihat anaknya ditarik-tarik gitu, mereka akhirnya mutusin buat pergi dari rumah sakit dan pulang ke rumah. Di jam 1 dini hari, tanggal 12 April, lebih tepatnya tuh beberapa jam setelah Bobby dan Betty Jo dipisah, ayah mereka ini dapat telepon dari rumah sakit. Begitu diangkat, suara dokternya itu paniknya minta ampun teman-teman. "Pak, anak bapak, saya nggak tahu tiba-tiba jadinya begini." Dia berusaha ngejelasin hal yang aneh yang terjadi sama anak kembar itu. Adolphus, dia cuma bisa bilang gini, "Dok, coba dok, pelan-pelan dok, pelan-pelan. Kenapa sama anak saya?" Dokternya ngejawabnya gelagapan, karena dia bingung juga kan ngejelasin situasinya. "Saya nggak tahu pak, intinya anak bapak dua-duanya meninggal." Waduh, ayahnya itu langsung lemes teman-teman. Tanpa pikir panjang, dia langsung pakai jaket dan pergi ke rumah sakit. Di sana, dokternya kemudian nyeritain panjang lebar apa yang terjadi sama Bobby dan Betty Jo. Di jam 12.55 dini hari, seorang perawat yang lagi keliling malam tiba-tiba ngelihat Bobby tergeletak di kamarnya. Nah, begitu dicek, ternyata Bobby udah meninggal. Nah, 5 menit kemudian, di jam 1 dini hari, dokter pergi lagi tuh ke kamar si Betty dan menemukan kalau Betty juga udah meninggal. Mereka berdua meninggal dengan posisi yang sama, yaitu tiduran miring ke sebelah kiri. Yang paling anehnya adalah, begitu diotopsi, nggak ada tanda-tanda penyebab kematian. Nggak ada penyakit, nggak ada tanda bundir, kekerasan, nggak ada apapun. Seolah-olah dua anak kembar ini meninggal tanpa sebab, teman-teman. Dari kejanggalan ini, FBI itu sampai harus turun tangan buat ngelakuin penyelidikan. Tapi hasilnya, mereka nggak nemuin apa-apa. Karena Bobby dan Betty Jo meninggal secara misterius, untuk pertama kalinya dalam sejarah medis, dokumen kematian mereka tertulis tidak jelas dan tidak diketahui. Sampai sekarang, kasus ini tuh masih jadi pertanyaan besar buat keluarganya teman-teman. Terlebih lagi buat di dunia medis. Nggak ada yang tahu kenapa mereka bisa meninggal. Oke, mereka itu emang kembar dan apakah emang iya ada jiwa yang terikat gitu loh. Belum ada yang bisa ngejelasin kenapa mereka berdua bisa meninggal tanpa alasan yang jelas. Apakah ini kebetulan atau emang jiwa mereka bener-bener terikat satu sama lain. Yang pasti, kisah ini tuh ngingetin kita kalau ada hal-hal di dunia ini yang sains aja masih belum nemu jawabannya. Dan mungkin di luar sana masih banyak juga hal-hal yang nggak bisa dijelasin pakai logika. Kita nggak pernah tahu teman-teman.
Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prastia pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.